Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahada kitab wasiyatul Mustafa Al-Laftahu Syekh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi kitab ini adalah kitab wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Ali. Yang menyusun terhadap wasiat ini adalah Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang pesan-pesan Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah berkata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku. Fakhalautu ma'ahu fi manzilihi, dan aku pun bersepi, artinya berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi, di rumahnya Rasulullah. Maka faqala li, Rasulullah pun berkata terhadapku, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam. Sayyidina Ali, bahwasanya engkau denganku, perbandingan engkau denganku itu bimanzilati Haruna min Musa alaihi wasallam, itu adalah perbandingan seperti derajatnya Sayyidina Harun terhadap Sayyidina Musa. Artinya Harun nabi, Nabi Musa pun nabi, seperti Harun terhadap Nabi Musa. Oh, berarti Sayyidina Ali ini pun seakan-akan nabi, saking mulianya Sayyidina Ali. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, cuman hanya saja kata Rasulullah, Ali la nabiyya ba'di, sayangnya tidak ada nabi lagi setelahku, maka engkau tidak bisa diangkat menjadi nabi. Kalau misalnya ada nabi setelah aku, maka anta nabiyyu ba'di, engkau adalah nabi setelahku, kata Rasul. Maka inti daripada kitab yang kita baca ini adalah dimulai dari bagian ini. Inni usikal yaum biwasiyatin in anta khafiztaha ishtahamidan wa mutasyahidan wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini usikal yaum, sungguhnya aku ingin memberikan kepadamu, ingin berwasiat kepadamu pada hari ini, biwasiyatin in anta hafiztaha ishtahamidan, dengan beberapa wasiat, dengan wasiat jika engkau menghafalnya, jika engkau menjaganya, ya, dalam arti kata mengamalkannya, ishtahamidan, engkau akan hidup dengan bahagia, dengan penuh pujian, maksudnya puji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mutasyahidan, engkau mati akan mati syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah itu menjadi golongan orang-orang yang faqih, alim. Insyaallah kita tergolong tingkatan orang-orang yang alim. Kemudian lanjut, apa isi daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Ali? Yang pertama, ya Ali, man akalal halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat yang pertama, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akalal halala, barang siapa orang yang memakan akan makanan yang halal, sofa dinuhu, maka akan bersih agamanya. Agamanya akan bersih, bersih daripada kemunafikan, bersih daripada kesyirikan dan sebagainya. Waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya. Insyaallah hatinya itu akan lembut, tidak keras, maka tidak akan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menerima akan kebaikan-kebaikan, masuk kebaikan-kebaikan, tidak akan pernah terhalang kebaikan-kebaikan itu. Walam yakun li da'wati hijabun, dan yang paling luar biasa juga,
doanya orang yang makan makanan yang halal itu, doanya lam yakun li da'wati hijabun, doanya itu nggak ada hijab, tidak ada terhalang. Artinya doa itu sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi 3 poin yang pertama, wasiat Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Ali, yaitu ya Ali, wahai Sayyidina Ali, makanlah makanan halal, karena orang yang memakan makanan halal itu bersih agamanya, itu otomatis tidak ada campur kekeruhan dalam agama seperti kemunafikan, kesyirikan, lemah keyakinan dan sebagainya. Dan waraqqa qalbuhu, lembut hatinya, mudah menerima kebaikan, ya, sehingga hidupnya itu selalu terarah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu kata Allah dalam Al-Fatihah, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi makan makanan yang haram, maka tidak akan kita dapatkan siratal mustaqim itu. Maka oleh karena itu pengen siratal mustaqim, makan makanan yang halal, dapat kita insyaallah akan dapat jalan yang lurus. Walam yakun li da'wati hijabun, doanya yang luar biasa tidak akan pernah hijab, tidak akan terhalang. Nah, sekarang mari kita introspeksi diri kita. Barangkali doa kita kok nggak diijabah oleh Allah. Sesungguhnya hadirin akhwat billah, dalam doa itu banyak terdapat persyaratan-persyaratan. Salah satunya adalah memakan makanan yang halal. Barangkali doa kita belum diijabah, bisa saja karena sebab ada perkara yang haram nih dalam hati, dalam perut kita ini. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu kita hendaknya minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibersihkan perut kita daripada perkara yang haram. Baiklah, kita lanjutkan di wasiat yang selanjutnya di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.